Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmala Sridewi, Eskom Mkom, dosen pada program studi Sistem Informasi di Fakultas Teknologi Universitas Batuta. Sebagai bagian dari tanggung jawab saya sebagai dosen, saya menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan informasi mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu metodologi penelitian. Mata kuliah ini bersifat wajib dan diberikan kepada mahasiswa semester 6 dengan jumlah beban studi sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan ilmiah dalam memecahkan masalah terkait dengan teknologi. Materi yang diajarkan mencakup konsep dasar penelitian, langkah-langkah penelitian mulai dari penentuan topik, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, serta tinjauan pustaka. Mahasiswa juga akan mempelajari bagaimana cara penentuan variabel, desain dan perancangan, teknik pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Mata kuliah ini dirancang agar menjadi fondasi utama dalam menyusun karya ilmiah atau skripsi serta mengevaluasi implementasi sistem di dunia kerja. Dalam setiap mata kuliah yang saya ampu, termasuk mata kuliah ini, saya menerapkan pendekatan DIA yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu penyampaian materi atau delivery, interaksi atau interaction, dan evaluasi atau assessment. Metode pertama adalah delivery, yaitu proses atau cara saya menyajikan materi pembelajaran serta secara sistematis, menarik, dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Penyampaian materi ini disusun berdasarkan capaian pembelajaran atau CPL mata kuliah yang mencakup 4 aspek utama, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Untuk aspek sikap terbagi 4, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, menginternalisasi prinsip-prinsip etika, undang-undang, ITA, dan profesional informatika. Untuk aspek keterampilan umum terbagi atas 4, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ketiga, mampu mengkaji implikasi, pengembangan, dan implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, atau desain. Keempat, mampu menyusun deskripsi saintifik, ide, dan gagasan dalam bentuk skripsi ataupun laporan akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Untuk aspek keterampilan khusus terbagi 3, yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi masalah melalui pemetaan kesenjangan atau gap antar teori teknologi dengan realitas bisnis di lapangan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat memformulasi desain riset di mana mahasiswa mampu memilih kerangka kerja seperti SDLC, TAM, atau lainnya yang tepat untuk memecahkan masalah. Mahasiswa dipersiapkan untuk terampil mengolah data kualitatif maupun kuantitatif menggunakan perangkat lunak statistik untuk menghasilkan rekomendasi sistem yang valid. Untuk aspek pengetahuan terbagi 2, yaitu mampu memahami konsep dasar penelitian ilmiah mulai dari perumusan masalah, tinjauan pustaka, penyusunan hipotesis, hingga teknik penarikan sampel yang valid. Yang kedua, mampu memahami berbagai pendekatan riset, baik kuantitatif, kualitatif, maupun campuran, serta paradigma evaluasi sistem informasi atau pengembangan perangkat lunak. Dari keempat aspek tersebut, diturunkan menjadi 14 pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Referensi
atau studi literatur yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Metode kedua yang saya terapkan adalah interaction, yaitu proses komunikasi aktif antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa untuk mendukung pencapaian pembelajaran lulusan atau CPL. Yang pertama, yaitu ceramah atau kuliah pakar. Saya menyampaikan materi secara langsung melalui penjelasan atau presentasi guna memberikan pemahaman konsep secara menyeluruh kepada mahasiswa. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Mahasiswa dihadapkan pada permasalahan nyata yang harus mereka analisis dan selesaikan secara individu maupun kelompok, di mana metode ini rutin saya terapkan di akhir setiap sesi pertemuan sebagai bentuk penguatan materi. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Mahasiswa mengerjakan proyek yang kompleks dan relevan dengan dunia nyata, yang memerlukan riset, analisis, serta penerapan pengetahuan. Proyek ini diberikan pada pertemuan ke-7 dan ke-15 menjelang ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang keempat adalah pembelajaran mandiri atau self-learning. Mahasiswa didorong untuk mengembangkan inisiatif belajar secara mandiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus. Saya sebagai dosen berperan dalam memotivasi mereka agar mampu mengelola pembelajaran sendiri meskipun porsinya tidak terlalu besar. Metode ketiga yang saya terapkan adalah assessment, yaitu proses evaluasi yang bertujuan untuk mengukur secara objektif sejauh mana mahasiswa memahami dan menguasai materi yang telah disampaikan selama pembelajaran. Dalam mata kuliah yang saya ampu, penilaian dilakukan berdasarkan 5 indikator utama, di mana masing-masing dengan proporsi bobot penilaian yang telah ditentukan. Pertama, kehadiran 10%, tugas mandiri 10%, tugas kelompok 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Untuk setiap tugas, baik individu maupun kelompok, saya memberikan penilaian secara transparan dan bertahap berdasarkan progres pengerjaan rancangan riset mahasiswa. Kriteria penilaian dalam bentuk evaluasi, di mana nilai diambil dari ketepatan menyusun latar belakang masalah atau draft proposal bab 1, kemudian draft proposal penelitian bab 1 sampai 5 itu untuk ujian akhir semester, serta kemampuan mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Demikian pemaparan 3 metode pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah metode penelitian, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Sebagai tambahan, berikut ini saya tampilkan dokumentasi cuplikan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara luring di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan kita pertama, yaitu tentang metodologi penelitian. Sebelum kita masuk ke materi kita, yaitu konsep dasar penelitian, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, hari ini kita masuk ke dalam materi konsep dasar penelitian, ya. Sebenarnya di awal, apa sih sebenarnya penelitian? Menurut kalian, apa sebenarnya penelitian? Di sini dikatakan adalah penelitian itu adalah mencari jawaban atas pertanyaan tertentu yang belum terjawab dan jawabannya tergantung dari upaya yang dilakukan oleh penelitinya. Salah satu contoh adalah tentang bulan. Di mana beberapa tahun yang lalu manusia tidak tahu bulan itu sebenarnya benda seperti apa. Apakah masalah ini tidak ada solusinya? Nah, saat itu orang berasumsi bahwasanya tentang bulan itu seperti apa. Kemudian selang beberapa waktu kemudian ada 3 astronot pergi ke bulan dan salah satunya kembali ke bumi dengan membawa tanah dari bulan tersebut.
kemudian dipelajari. Setelah mempelajarinya, maka para astronot bisa memberikan jawaban yang pasti tentang bulan tersebut. Nah, jadi dari contoh ini bisa dikatakan penelitian itu adalah sebuah kegiatan mencari jawaban yang dapat diandalkan atas sebuah permasalahan melalui serangkaian tindakan yang terencana. Ya, tindakan terencana seperti apa? Salah satunya adalah pengumpulan, analisis, dan interpretasi atas data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Nah, tadi permasalahan dihadapi adalah tentang apa itu bulan. Maka dari penelitian ataupun dari tanah bulan tersebut diteliti ini. Pertama adalah melakukan pengumpulan. Apa yang dikumpulkan? Yaitu data. Kemudian dari data tersebut setelah dikumpulkan akan dianalisis. Ya, data tersebut dianalisis, kemudian diinterpretasikan atau mencari jawaban ataupun menentukan kesimpulan dari tanah di bulan itu seperti apa. Kemudian selanjutnya istilah dari penelitian. Apa sih sebenarnya penelitian itu? Di mana penelitian berasal dari bahasa Inggris, yaitu research, ya, yang berasal dari kata re dan search. Re itu berarti berulang-ulang, sementara search adalah mencari sesuatu. Dari jawaban re dan search ini, maka bisa dikatakan penelitian itu seperti ini. Inilah gambaran dari sebuah penelitian, di mana ada peneliti, ya, peneliti pasti mengamati sebuah fenomena atau suatu fenomena, kemudian mengumpulkan data untuk menghasilkan yang namanya kesimpulan. Dari pengamatan ini akan dilakukan berulang-ulang, ya, bukan hanya sekali, tetapi dilakukan berulang-ulang. Kalau tidak dilakukan berulang-ulang berarti bukan penelitian. Penelitian itu pasti berulang-ulang. Seperti apa dilakukan? Inilah dia gambaran sederhana dari sebuah penelitian. Selanjutnya ada definisi penelitian menurut si Lady dan Ormond pada tahun 2015, yaitu penelitian adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data, menganalisisnya, dan menginterpretasikan hasil analisis data untuk menambah pengetahuan kita tentang suatu fenomena yang kita merasa tertarik untuk mendalaminya atau untuk memahami suatu fenomena yang baru. Di sini fenomena itu maksudnya apa yang mau kita teliti, ya, bukan fenomena-fenomena yang lain, tetapi fenomena apa yang mau kita teliti. Itu maksud dari fenomena di sini. Selanjutnya tujuan penelitian. Ada beberapa tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mendapatkan atau memperdalam pemahaman tentang suatu fenomena atau untuk mencapai wawasan baru ke dalamnya, di mana biasanya ini dikatakan sebagai penelitian eksploratif ataupun formulatif. Kemudian yang kedua, untuk menggambarkan secara akurat karakteristik individu, situasi atau kelompok tertentu. Biasanya ini dikatakan sebagai penelitian deskriptif. Kemudian untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau keterkaitan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini biasanya dikenal dengan studi diagnostik. Dan yang terakhir, untuk menguji hipotesis tentang hubungan kausal atau sebab akibat antar peubah. Biasanya disebut dengan hipotesis. Ya, biasanya kalau sebuah penelitian itu pasti ada yang namanya analisis, kemudian ada hipotesis. Oke, kita lanjut. Kemudian ada metode dan metodologi penelitian. Ya, di sini metodologi penelitian adalah semua metode atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan sebuah penelitian. Ya, semua metode atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Kemudian yang kedua ada metode penelitian dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok.
ya. Ada kelompok pertama yaitu berhubungan dengan metode-metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Ya, di mana metode ini digunakan ketika data yang tersedia tidak mencukupi untuk ditarik kesimpulan. Yang kedua, ada kelompok kedua terdiri atas teknik statistika yang digunakan untuk membangun hubungan antara data dan aspek yang tidak diketahui. Dan ketiga, metode-metode yang digunakan untuk mengevaluasi akurasi hasil yang diperoleh. Nah, ini dia metode dan metodologi penelitian. Selanjutnya, metodologi penelitian. Ya, metodologi penelitian itu apa? Yaitu cara sistematis untuk menyelesaikan masalah penelitian, di mana nanti ya di sini untuk sebuah masalah penelitian akan kita teliti mulai dari cara dari awal sampai step awal sampai ke step akhir. Itu nanti akan dibahas di metode penelitian. Selanjutnya, metode penelitian dan teknik penelitian. Ada beberapa teknik penelitian akan kita bahas di sini ya. Yang pertama, teknik penelitian untuk merujuk kepada perilaku dan instrumen yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan peneliti seperti cara melakukan observasi, kemudian cara merekam data, teknik pengolahan data, dan sejenisnya. Yang kedua, metode penelitian adalah perilaku dan instrumen yang digunakan untuk memilih dan menyusun teknik penelitian. Contoh yang pertama, ya ada contoh yang pertama, untuk mengumpulkan data tentang perilaku turis, metode yang digunakan biasanya survei. Kenapa? Karena dengan teknik survei maka banyak responden yang bisa dijangkau. Kenapa? Karena yang kita cari adalah perilaku turis. Jadi lebih bagus dia menggunakan metode survei. Kemudian contoh lainnya adalah untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang sebuah produk. Ini biasanya lebih ke wawancara bebas. Kenapa? Karena untuk mengetahui yang namanya sebuah produk baru ya, kita itu lebih ke wawancara dengan si distributornya ataupun ke pemilik barang tersebut. Jadi lebih gampang. Itu untuk membedakan antara dua ini. Sudah? Selanjutnya ada kriteria riset yang baik. Ada beberapa kriteria yang akan dilakukan untuk membuat sebuah riset yang baik. Nah, yang pertama itu adalah tujuan penelitian harus didefinisikan secara jelas dan konsep umum dimanfaatkan sebaik mungkin. Kemudian prosedur penelitian harus dijelaskan secara terperinci sehingga memungkinkan peneliti lain mengulangi penelitian yang sama untuk peningkatannya dan menjaga kelangsungan hasil yang sudah dicapai. Kemudian yang ketiga, desain prosedur penelitian harus direncanakan dengan cermat untuk menghasilkan hasil yang seobjektif mungkin. Selanjutnya, peneliti harus melaporkan dengan penuh kejujuran terkait kelemahan dalam desain prosedural dan memperkirakan dampaknya pada temuan. Kemudian adanya analisis data yang cukup memadai. Selanjutnya, membuat kesimpulan yang harus didasarkan pada data yang diperbolehkan dan terbatas pada dukungan dari data yang tersedia. Dan terakhir, ada kepercayaan lebih besar kepada peneliti yang lebih berpengalaman. Kemudian ada langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian itu yang pertama harus prosesnya sistematis. Berarti harus terurut ya, itu sistematis. Kemudian adanya pengumpulan data. Kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data dan meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena yang sudah ada atau memahami fenomena yang baru. Ini langkah-langkah dari sebuah penelitian. Langkah pertama dari sebuah penelitian adalah merumuskan masalah. Ya, merumuskan masalah. Merumuskan masalah di sini adalah mencari sebuah masalah. Apa sebenarnya masalah yang harus kita cari? Ya, kita membuat apa sebenarnya yang mau kita teliti. Jadi pertama adalah merumuskan masalahnya. Apa sih sebenarnya yang mau kita teliti? Seperti contoh yang pertama tadi ada bulan kan? Nah, dari bulan itu apa sebenarnya yang mau diteliti? Ya.
Itu yang pertama, untuk merumuskan masalah. Dari merumuskan masalah ini, nanti akan kita bentuk yang namanya sebuah judul. Jadi makanya kita cari dulu untuk masalahnya apa. Kemudian yang kedua adalah melakukan kajian pustaka. Di mana melakukan kajian pustaka ini adalah mengkaji ataupun mencari studi literatur tentang masalah yang akan kita hadapi. Ya, contoh tadi kalau misalnya kita mau mencari tentang bulan, ya kita meneliti tentang bulan, berarti kita harus mencari studi pustaka tentang jurnal-jurnal atau proceeding, ya atau dari buku, itu semua tentang bulan. Apa sih sebenarnya yang mau kita teliti di situ? Itu ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menentukan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Ya, menentukan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ya, pertanyaan. Karena berbeda nanti pertanyaan rumusan masalah dengan pernyataan penelitian. Apa sih yang mau kita teliti? Jadi di sini ada pertanyaan penelitian seringkali diikuti dengan yang namanya hipotesis ataupun kesimpulan sementara ya. Kemudian Anda mungkin akan bertanya apakah pertanyaan peneliti harus selalu diikuti dengan hipotesis? Jawabannya selalu tidak. Di mana di sisi lain terkadang peneliti tidak menyebutkan pertanyaan penelitian tetapi langsung memberikan sejumlah hipotesis tanpa melakukan yang namanya pertanyaan penelitian, dia sudah langsung membuat hipotesisnya. Dari hipotesis tersebut kita bisa tahu apa sebenarnya yang menjadi pertanyaan si peneliti tersebut. Kemudian yang kedua, hipotesis dibuat untuk membuktikan sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi berdasarkan asumsi yang diperoleh dari kajian pustaka maupun landasan teori. Nah, ini yang ketiga. Langkah ketiga menentukan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Kemudian langkah keempat, menentukan metode penelitian. Di sini menentukan metode penelitian, biasanya metode penelitian itu pakai peneliti itu biasanya ada penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, ataupun campuran. Campuran itu seperti apa? Campuran itu adalah antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Di mana yang pertama, metode kualitatif itu berfokus terhadap suatu fenomena secara mendalam dengan pendekatan secara alamiah pada subjek penelitian. Kemudian, di mana metode penelitian kuantitatif berfokus pada relasi antar peubah yang dapat diidentifikasi dari suatu fenomena. Demikian pada metode kuantitatif biasanya peneliti hanya mengandalkan analisis statistika untuk memahami fenomena yang terjadi. Ini untuk kualitatif dan kuantitatif. Kemudian setelah ditentukan yang namanya metodenya, apakah itu kualitatif maupun kuantitatif, maka langsung dibuat pengumpulan data, ya teknik pengumpulan data, ya. Kalau untuk kualitatif, ya itu lebih ke data yang bersifat naratif atau narasi, ya bisa itu pendapat dari partisipan atas suatu pertanyaan yang diajukan kepada oleh penelitian atau yang ditunjuk mewakilinya. Salah satu metode pengumpulan data secara kualitatif adalah biasanya menggunakan wawancara, itu melakukan pertanyaan langsung. Kemudian, dalam sebuah wawancara, peneliti akan bertanya banyak hal yang berkaitan oleh peneliti dan jawaban yang diberikan oleh subjek bisa bervariasi tergantung kepiawaian peneliti dan luasnya pengetahuan subjek. Ini untuk pengumpulan data dengan metode kualitatif. Kemudian selanjutnya kuantitatif. Berbeda dengan kualitatif, kalau kuantitatif dia datanya berupa data numerik, ya berupa data numerik, di mana data dikumpulkan oleh peneliti berasal dari subjek, tetapi menggunakan cara yang berbeda dengan cara kualitatif. Salah satu contoh metode pengumpulan data secara kualitatif biasanya berbentuk survei. Kenapa berbentuk survei? Karena nanti di sini subjek akan diminta untuk menjawab sejumlah pertanyaan. Setiap pertanyaan sudah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti. Jadi dari kuantitatif ini nanti ya, itu nanti akan dilakukan yang namanya analisis datanya menggunakan statistika. Kemudian langkah keenam adalah menganalisis data. Dari data yang sudah diperoleh menggunakan kualitatif ataupun dengan kuantitatif, maka akan dilakukan yang namanya analisis data. Ya, kalau dia
kuantitatif berarti dia menggunakan statistik. Ya. Kemudian selanjutnya langkah terakhir adalah menginterpretasikan dan membahas hasil analis data. Menginterpretasikan berarti membuat kesimpulan sementara ya, membuat kesimpulan. Nah, data yang dianalisis, alat analisis tertentu akan mengungkap sesuatu yang ada di balik data tersebut. Di mana dalam tahapan ini peneliti harus bisa mengungkap dan menjelaskan makna yang tersirat dari hasil analis data. Kemudian langkah terakhir adalah melihat kembali hasil analis data dan interpretasinya ke dalam sebuah pembahasan yang lebih komprehensif. Ini untuk langkah-langkah yang akan digunakan dalam sebuah melakukan yang namanya penelitian, mulai dari awal sampai akhir secara sistematis. Kemudian ada yang terakhir adalah melakukan pelaporan hasil. Kalau pelaporan hasil berarti ini nanti dalam bentuk publikasi. Jika penelitian tersebut sudah selesai dibuat, maka bisa dibuat dalam bentuk laporan ataupun publikasi. Baik itu misalnya dari laporan penelitian, kemudian dari skripsi mahasiswa atau tugas akhir, ataupun dalam bentuk proceeding ataupun jurnal. Dan tergantung dari apa kebutuhan. Ya, itu untuk materi kita hari ini. Sebelum kita tutup ya, dari materi yang saat ini yaitu konsep dasar penelitian, adakah yang mau ditanyakan? Langkah apa yang pertama kali harus dilakukan dalam melakukan penelitian? Oke, terima kasih Ajijah. Nah, langkah pertama yang dilakukan untuk sebuah penelitian ya, itu adalah mencari sumber masalah. Ya, mencari masalah. Sebelum kalian menentukan judul, yang harus kalian lakukan adalah mencari masalahnya, merumuskan masalah. Jadi dari kalian mencari masalah tersebut, kemudian dirumuskanlah masalah tersebut ya, maka nanti bisa kita buat suatu ataupun sebuah judul sebuah penelitian. Nah, dari judul penelitian itu nanti kita cari yang namanya jurnal-jurnal sebagai referensi untuk membuat sebuah judul. Sudah, Jiza? Terima kasih. Ada lagi pertanyaan terakhir? Ya, silakan Habib. Apa sih Bu perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif? Nah, seperti tadi sudah kita jelaskan di slide ini ya, ada kuantitatif dan kualitatif, di mana kuantitatif itu dia lebih ke numerik atau perhitungan, ya, lebih ke numerik ataupun perhitungan. Sementara kualitatif itu hanya lebih ke bentuk narasi. Jadi mencari yang namanya sumber-sumber itu hanya dengan yang bersifat narasi semua. Itu perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Sudah, Habib? Terima kasih pertanyaan Habib. Oke, kalau begitu untuk akhir kata sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, ya, saya mau kasih tugas sama kalian untuk pengumpulan berikutnya, yaitu pertama kali kalian harus membuat yang namanya sebuah judul ya, mencari sebuah judul untuk kita praktekkan kembali di pertemuan berikutnya. Sudah? Ada yang bertanya lagi? Tidak? Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.